Apa kabar? Masih kurang tegas. Apa kabar? Haleluya. Puji nama Tuhan. Satu hal yang terindah saudara kalau kita bisa bersama-sama kumpul di tempat ini. Amin. Karena saya percaya kalau kita berkumpul di tempat ini, Tuhan bilang dalam firman-Nya Ibrani 10:25 katakan begini. Janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Supaya kita bisa saling menasehati, saling menegur, saling memberkati. Amin. Nah hari ini saudara, saya akan berbicara tentang sesuatu yang mungkin minggu lalu juga udah dibicarakan sedikit. Nah kita mau lanjutkan sedikit ke apa yang disebut dengan community. Nah hal yang ingin saya bicarakan hari ini judulnya adalah Godly Community, the Manifestation of the Kingdom. Mana dia? Wah, kurang hebat magic saya. Belum juga. Coba sama-sama, 1, 2, 3. Wah, hebat betul-betul. Luar biasa. Oke, judulnya Godly Community, the Manifestation of the Kingdom. Banyak orang saudara, kita sudah belajar juga di tempat ini. Mulai Januari, we have been saved by the grace of God. Amin. Kita sudah diberkati dengan kasih karunia Tuhan. Dengan kata lain dikatakan bahwa kita sudah ditransfer dari kegelapan kepada terang Tuhan. Kita telah dipindahkan dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan Allah. Jadi dengan kata lain, kita nggak ada lagi dalam satu ikatan dosa, tapi kita sekarang sudah bebas di dalam kerajaan Allah. Kita ada dalam kerajaan yang tidak berkesudahan. Bahkan kalau kita udah ada dalam kerajaan yang tidak berkesudahan, kita disebut sebagai ambasador dari Tuhan. Nah hari ini kita mau lihat sedikit apa hubungannya antara godly community dengan manifestation of the kingdom. Dengan manifestasi kerajaan Allah dalam diri saudara di tempat ini. Dalam komunitas saudara. Mari kita buka dalam Matius 6 ayat yang ke-33. Matius 6 ayat yang 33, kalau saudara punya Alkitab boleh buka. Yang tidak bawa silakan bisa lihat di sini. Matius 6 ayat 33 bilang begini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Karena itu cari dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ada kerajaan Allah di situ yang kita perlu cari, dan setelah itu semua hal lainnya akan ditambahkan dalam hidup saudara. Nah sebelum saya lanjutkan, mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih hari ini Tuhan untuk firman-Mu bahwa kami harus mencari kerajaan Allah dan semua akan ditambahkan kepada kami. Kami tahu Tuhan, kami semua ada dalam kerajaan Allah. Kami semua sudah ada menjadi warga negara kerajaan Allah. Dan hari ini Tuhan kami mau belajar lebih jauh lagi apa yang Kau ingini Tuhan kami lakukan setelah kami menjadi warga negara kerajaan Allah. Tolong kami untuk mengerti firman-Mu. Tolong kami Tuhan tiap-tiap hari untuk melakukan firman-Mu yang baru yang akan kami dengar. Terima kasih, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan bersama saya, amin. Jadi saudara, kita dalam kerajaan ini menjadi citizen. Lalu Alkitab katakan kalau kita lihat nanti dari rumah 2 Korintus 5:20 dikatakan bahwa kita ini adalah ambasador dari kerajaan Tuhan. Kita ini perwakilan Kristus di dalam dunia ini. Jadi bukan sembarangan warga negara. Kita menjadi perwakilan Allah dalam dunia ini, sehingga orang melihat kita bukan lagi melihat John saja, tapi dia melihat John sebagai perwakilan Kristus di dalam dunia ini. Saya ingin saudara mengerti hal ini saudara. Karena waktu saudara keluar dari tempat ini, masuk dalam komunitas saudara, saudara dilihat bukan hanya John, bukan hanya Bang Arnold,
Bukan hanya Om Sun Leong. Bukan hanya siapa? Koben. Bukan. Kita keluar di community, hidup kita sebagai perwakilan dari Kristus. Orang melihat kehidupan kita. Jadi ada istilah begini, ada orang bilang begini. We are in the world, but not of it. Moreover, it shouldn't be allowed to be in us. The kingdom of God should be in us, not the world. Memang kita dalam dunia, tapi kita bukan menjadi bagian dalam dunia ini. Bahkan kita nggak boleh membiarkan dunia ada di dalam kita, menguasai, mengontrol kita. Tetapi sebaliknya, kita harus membiarkan the kingdom of God, di mana kita menjadi citizen-nya, itu di dalam kita. Saya rasa saudara bisa mengerti sampai sini. Nah, yang jadi masalah sekarang, kita lihat dalam Ibrani pasal yang ke-6. Ibrani pasal yang ke-6, ada nggak? Coba, next slide. Oh, saya ini selalu kosong. Telat ya tadi ya. Kenapa? Ada masalah mungkin ya? Mungkin belum makan komputernya. Ya. Ini tadi yang katakan save by grace, selamatkan oleh kasih karunia. Klik lagi. Gak bisa jalan? Next one. Next one. Nah ini dia. Dalam Ibrani 6 ayat 1, buka sama-sama saya. Belum dulu, wah kecepatan. Ibrani 6 ayat 1, mari kita lihat sama-sama di situ. Ibrani 6 ayat yang pertama. Ini kalimat waktu saya baca saudara, itu membuat saya, wah benar ya, kita stuck di sini. Mari kita lihat, Ibrani 6 ayat 1. Mari kita lihat, sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Waktu saya baca ayat ini saya bingung. Ini maksudnya ayatnya apa? Lalu ketika saya renungkan pelan-pelan, begini saudara. Seringkali dalam manusia, semua sudah di save by grace. Saudara sudah diberikan foundation, teaching yang luar biasa di gereja ini, yang memberikan saudara satu foundation yang kuat. Tetapi dikatakan di Alkitab, bahwa kita nggak boleh stay, jangan diam di dalam elementary teaching, dalam pengajaran awal. Apa itu? Bahwa saudara diselamatkan karena Kristus. Kristus mati buat saudara. Sebentar kita akan lakukan perjamuan kudus, mengingat kembali kematian Kristus. Kita cuma stay di elementary teaching. Oh, I know by God's grace we are saved. Oh, I know that God loves me so much. Oh, saya tahu bahwa kehidupan saya sudah dibaharui. Saya tidak ada lagi kutuk atas saya. Oh, that's good. Very good. Nah, yang ingin saya sampaikan saudara, di Ibrani katakan, sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus. Paulus menginginkan, ayo kamu dulu belajar sesuatu, sekarang jangan tinggal di situ. Jangan stay di situ. Datang ke gereja, lalu duduk, dan kemudian mengerti tentang firman Allah dan mengatakan, oh terima kasih Tuhan engkau baik buat saya. Terima kasih Tuhan engkau indah buat saya. Tuhan bilang tinggalin itu. Sekarang kita mesti masuk ke next level. Kita harus maju. Tema kita tahun ini adalah by God's grace we serve. Coba sama-sama kita ngomong. 1, 2, 3. By God's grace we serve. Kita dengan kasih karunia dari Tuhan, kita melayani. Karena itu kalau kita stay dalam elementary teaching aja, kita nggak pergi ke next step, kita akan terus bergulat dengan God's grace.
Kita cuma tahu Tuhan mengasihi saya. Kita cuma tahu Tuhan itu cinta saya. Kita cuma tahu kita nggak masuk neraka. Dan kita akan berkutat di situ terus, tidak menuju next step yang adalah spiritual maturity, kedewasaan rohani. Saudara yang kekasih, pada hari ini saya ingin semua orang, each one of you, nggak ada exception. Setiap dari saudara, dari kiri ke kanan, depan belakang, I want to take you to the next level. Are you with me? Amen. Kita mau pergi, kita mau jalan sama-sama. ICCC want to take the next level this month of June kepada spiritual maturity. Kita mau jalan sama-sama karena kita nggak mau diem aja in the grace of God. Kita mau tinggalkan, that's a foundational teaching. Kita sudah cukup. Now we need to take another step. Maju ke depan. Apa itu spiritual maturity? Banyak orang bilang, oh spiritual maturity itu mungkin kita tahu banyak tentang Alkitab. Oh spiritual maturity itu mungkin kita, wah sesuatu yang kita bisa macam-macam dengan Alkitab. Kita tahu segala ayat dalam Alkitab. Tapi ternyata bukan, saudara. Kita lihat Ibrani pasal 6 tadi. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya dengan penuh. Kata perkembangan di situ, saudara. Perkembangan di situ memiliki arti completer, perfection, kesempurnaan, sesuatu yang memang diciptakan dengan baik. Karena itu Karena itu spiritual maturity yang dimaksudkan oleh Alkitab adalah practicality dari kehidupan kita sehari-hari. Ingat satu firman yang katakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Mari saudara kita berpikir sekarang, saya tahu tentang Yesus, saya sudah selamat, saya ngerti tentang keselamatan, so what is the next step? The next step yang Tuhan mau saudara ambil dalam Ibrani 6 ayat 1. Kita masuk dalam pengajaran yang lebih berkembang. Dalam tingkah laku kita. Dalam practicality kehidupan kita yang menuju kedewasaan rohani. Dalam kalimat ini saudara kalau kita lihat. Dalam kalimat ini dikatakan bahwa kalimat yang benernya gitu ya. Lebih artinya begini. Kita nggak bisa diam di dalam the logos of Christ. Artinya logos itu artinya kata-kata yang pengetahuan, pengajaran, firman Allah yang dibaca. Kita nggak bisa diam di situ. Karena Allah nggak mau kita cuma tahu knowledge tanpa practicality. Karena itu tema kita tahun ini, by God grace we serve, we don't want to stay only in God grace, but we're gonna step, another step to maturity. Kita mau praktekkan apa yang kita tahu. Di mana? Di gereja, of course. Tapi di mana lagi? Di komunitas. Jangan cuma stay dalam repentance, dalam pertobatan demi pertobatan. Jangan cuma stay dalam pelajaran Alkitab demi pelajaran Alkitab. Jangan mau stay cuma Sunday, another Sunday, and come to another Sunday, and come to another Sunday. Itu baru asas-asas pertama. We need to take another level. Saya mau tanya, siapa mau ikut saya ke the next level? Lagi, siapa mau ikut saya ke the next level? Oh yang atas, haleluya. Yang atas nggak dilihat ngacung terus. The next level, ayo kita sama-sama maju kepada suatu yang lebih mature, yang lebih praktikal. Kita mau complete our faith. Itu maksudnya ayat ini. To the complete, to the perfection of our faith. Lebih mature. Nah, kalau lebih mature dalam practicality, dengar baik, ini yang saya ingin sampaikan. Kita adalah anggota kerajaan Allah dan kemudian kita adalah citizen of God, of the kingdom.
kita ambassador of God, waktu kita masuk dalam komunitas, nggak ada lain, suka nggak suka, tahu nggak tahu, mau nggak mau, apa yang kita lakukan, kita praktekkan karena ada foundational teaching dalam kita, yang kita lakukan dalam masyarakat adalah manifestasi the kingdom. Yang kita lakukan adalah orang melihat this is the godly community. Orang lihat saudara dan dia bisa tahu, I know that something good in you. Saya tahu ada sesuatu yang luar biasa dalam saudara. Karena you are different. Respon saudara lain. Respon saudara begitu membuat saya terbengong-bengong. Apa itu bahasa Inggrisnya terbengong-bengong? Hopefully the translator can do that, right? Terbengong-bengong. Kok bisa kamu lakukan itu? Karena kita the kingdom citizen. Kita warga negara kerajaan surga. Waktu kita masuk dalam komunitas, mau nggak mau, suka nggak suka, tahu nggak tahu, kita akan memanifestasikan the kingdom. Karena kita dididik di situ. Nah saudara, apakah saudara mau the manifestation of the kingdom terjadi dalam hidup saudara? Saya mau sekali, amat sangat mau. Waktu saya ada dalam komunitas, saya pingin orang merasakan, hey, ada manifestasi of the kingdom dalam kehidupan saya di tengah-tengah komunitas. Nah, hari ini saudara, ada dua hal. Bagaimana manifestasi of the kingdom bisa terjadi dalam kehidupan saudara. Yang punya pulpen boleh catat, yang gak punya pulpen ingat-ingat dan lakukan dalam hidupmu. Karena firman Tuhan bilang apa? Berbahagialah orang yang mengerti firman Tuhan dan menjadi pelaku firman. Nomor satu, bagaimana sih caranya supaya manifestasi dari kerajaan Allah terjadi di dalam kehidupan saudara? Nomor satu, live a life of ministry. Artinya memiliki kehidupan yang melayani. Miliki kehidupan yang melayani. Seringkali saudara, kita punya foundational teaching about servanthood, about service, tapi we only have a knowledge of servanthood. Kita nggak punya kehidupan, the life of servanthood, kehidupan yang melayani. Dan Allah mau pada saat kita ada dalam komunitas, kita memanifestasikan kehidupan kita dalam melayani. Ada banyak saudara kehidupan kita dalam melayani. Ada banyak juga di gereja ini saudara, kita diberkati Tuhan dengan beberapa orang yang punya karunia berbeda-beda. Saya tahu saudara sudah belajar kan bulan-bulan lalu, apa itu gift, apa itu karunia, saudara punya pelayanan, mengenai servanthood, saudara sudah belajar semua itu. Karena itu sekarang udah bukan saatnya tinggal di situ. Sekarang saatnya untuk next level. Dan kita beruntung banyak orang, ada yang prophet di sini, ada yang apalagi fivefold ministry kan, ada yang evangelist di sini, ada teachers di sini, ada pastors di sini. Semua untuk memperlengkapi saudara untuk bisa keluar ke dalam komunitas untuk memanifestasikan the kingdom of God. Saya ingat satu cerita dari Tuhan Yesus. Waktu dia belum manggil murid-muridnya, dia dalam satu ayat itu dikatakan dia pergi ke satu daerah untuk memberitakan the kingdom of God. Kalau saudara baca kitab Lukas, selalu dikatakan dia pergi ke satu daerah to preach and proclaim the kingdom of God. To preach the gospel and the kingdom of God. Dan kita sebagai anak-anaknya, kita adalah representatif dari Tuhan untuk pergi dan memberitakan kerajaan Allah. Bumi ini perlu kerajaan Allah saudara. Saudara tahu, di Kanada ini, tahun 2004 penelitian statistik, itu anak-anak yang miskin nggak punya makanan, di bawah benar-benar nggak punya makanan, itu 5,6% di Kanada. Dan kalau sudah pergi keluar Kanada,
Bisa mungkin ada yang 80% orang kelaparan. Saudara sering lihat di TV kan? Kalau anak-anak kurus gitu kan, tulang ininya kelihatan, semua kelihatan. Itu komunitas saudara. Ministry bukan berarti saudara harus di gereja lalu main musik. Oh that's my ministry. Enggak cuma itu. Ministry bukan berarti saudara datang ke gereja kemudian jadi usher. Oh that's my ministry. Yang di luar sana bukan my ministry. Bukan begitu saudara. Yesus dia keliling. Dia deal dengan komunitas. And that his ministry. Sama dengan kita. Di luar sana banyak sekali yang perlu kita lakukan saudaraku. Berapa banyak kaum muda yang sekarang lagi stres dalam kehidupannya. Berapa banyak yang meninggalkan orang tuanya. Dan pergi di Kanada ini. Ada penelitian di satu penelitian tentang youth service di Kanada sini. Banyak anak muda yang stres antara umur 16 sampai 24 tahun. That's our ministry. Orang miskin banyak juga. Kemarin saya sama anak saya sore-sore, saya pergi ke downtownnya Brampton. Lagi jalan-jalan, ternyata saya lihat ada homeless juga di situ. Di pinggir jalan. Lalu saya lihat kiri kanan, banyak orang-orang yang pakainya lusuh, matanya udah begini. Mungkin drugs. Dan saya dengar juga di beberapa daerah di sana ada orang yang deal drugs. Saya suka lihat juga saudara di TV, kalau sudah malam-malam, kadang-kadang kan saya tidur agak malam gitu karena selesaikan pekerjaan, akhirnya nggak bisa tidur, habis mandi masih basah rambutnya. Saya rebahan di ranjang, saya nonton. Dan ada satu film, judulnya 48 Hours, bukan 24, right? Ini semua udah, 24, bukan. 48 hours, ya. 48 hours itu berbicara tentang bagaimana detektif itu harus menyelesaikan kasus homicide dalam 48 jam. Dia bilang kalau lebih dari 48 jam akan semakin sulit cari orangnya. Jadi dalam 48 hours dia harus cari orangnya. Dan saya lihat film demi film, dia bisa dapat 48 hours dan kebanyakan yang tertangkap anak muda, bahkan ada anak umur 16 tahun membunuh orang tuanya sendiri. That's community. Dengar baik saudara, komunitas di Toronto perlu saudara. Sekali lagi saya katakan, komunitas di Toronto perlu saudara. Komunitas di GTA memerlukan Yesus. And you and I adalah ambasador dari Kristus. Waktu Yesus datang ke dunia, right? Dia bentuknya sebagai tubuh manusia. Dia jadi bayi, dia lahir dari tubuh manusia. Dia lahir di kandang domba, lalu dia besar dan dia melayani sebagai tubuhnya sendiri. Dari tubuh manusia biasa. Lalu kemudian dia panggil gerejanya, dia katakan, you are the body of Christ. Dengan tubuh badan Yesus, dia jamah orang dan orang sembuh. Dengan tubuh fisikal Yesus, dia datang ke yang sedang susah, dia pasti penghiburan. Dengan tubuh badan Yesus, dia datang ke Lazarus dan dia panggil Lazarus untuk bangkit. Dengan tubuh badan Yesus, dia lakukan segalanya untuk kemuliaan Bapa di sorga. We are the body of Christ. Jesus is the head. Karena itu sebagai tubuh Kristus, kita harus maju saudara. Nggak bisa kita diam dalam asas yang pertama, dalam foundational teaching, grace, and grace, and grace. You are loved. No, move on. Take a next level. Practicality, do something, because we are the body of Christ. Kita tubuh Kristus, kita perlu lakukan sesuatu dalam komunitas kita. Apa sih yang dunia perlukan saudara sebenarnya? Apa yang dia perlukan? Manifestasi apa yang dunia perlukan? Coba slide-nya. Apa yang dia perlukan? Pertama justice. Ya kan? Dunia perlu justice, perlu keadilan. Mercy, kemurahan. Dia perlu kasih. Dia perlu faithfulness. Dia perlu kindness. Dia perlu kebaikan. Satu kali saya pernah, ini saya cerita lagi saudara, karena memang di sini saya belum banyak pengalaman. Saya punya pengalaman satu di Indonesia. Seperti yang sudah ketahui, kita di sana pernah melayani orang-orang homeless, right? Orang homeless. Waktu kita datang,
Saya pertama dengan berkobar-kobarnya pingin, wah saya mesti kasih tahu Yesus buat mereka. Saya perlu nih, mereka perlu Yesus. Saya bilang gitu. Oke, wah kita udah atur strategi, udah atur rencana gimana caranya untuk bisa ngomong tentang Yesus. Saya datang ke taman, waktu itu tahun 2000, saya datang ke taman, ada 4 ibu-ibu di taman. Dengan istri saya cuma berdua aja. Lalu saya datengin, saya ajak ngobrol, istri saya ajak ngobrol. Karena ibu-ibu, istri saya yang lebih banyak ngomong daripada saya. Nah kan? Tapi istri saya nggak bisa ngomong Sunda. Jadi waktu dia ngomong Indonesia, ibu-ibu yang gelandangan itu ngomong bahasa Sunda, dia nengok ke saya. Hah? Saya bilang, nah. Lalu ngobrol. Tapi lama-kelamaan waktu ngobrol itu, saya melihat sesuatu saudara. Dalam tanda kutip, mereka nggak perlu Yesus. Wah si John sesat nih. Mereka nggak perlu Yesus. Saya bilang, kenapa mereka nggak perlu Yesus? Saya pikir-pikir. Sepertinya kalau mereka nggak tertarik. Tapi saya tangkap sesuatu. Mereka perlu kasih. Mereka perlu justice. Mereka perlu mercy. Mereka perlu love. Mereka perlu food. Mereka perlu pelukan kita. Mereka perlu kita layani. Karena waktu kita melayani seperti itu dalam komunitas, sebenarnya kita kenalkan Kristus kepada mereka. Amin. Have a life of ministry. Miliki, live a life of ministry. Keluar, komunitas di sana perlu saudara. Dalam kantor saudara. Saya banyak dengar cerita katanya di kantor-kantor ada satu orang yang selalu kalau orang susah datang sama dia. Dan kasih nasihat. Kasih penghiburan. Jangan diomelin. Teman-teman sekolah, ada yang susah datang sama saudara, kasih nasihat. Karena itulah tugas saudara sebagai ambasador Kristus, sebagai tubuh Kristus. Nomor 2 saudara. Nomor 1, live a life of ministry. Nomor 2, be blessed and be a blessing. Diberkati untuk menjadi berkat. Kita ini dipanggil untuk menjadi diberkati dan menjadi berkat. Abraham waktu dia dipanggil, dia diberkati dan dia menjadi berkat. Saudara dan saya dipanggil dalam the grace of God. You are called into the grace of God to be a blessing for others. Bukan untuk saudara sendiri, bukan untuk saya. Dan saya mau katakan lebih lagi, bukan cuma untuk komunitas gereja di tempat ini, tapi lebih dari itu saudara diberkati untuk jadi komunitas di luar sana. Apa dalam bentuk apa aja saudara, dalam bentuk uang saudara, rumah saudara, perkataan saudara, pikiran saudara, ide saudara, kasih saudara, semuanya dunia perlukan supaya mereka bisa merasakan berkat dari Tuhan. Saudara percaya bahwa Tuhan mau saudara prosper? Amin? Amin gini. Maybe. Saudara mau prosper apa enggak? Prosper bukan berarti cuma duit ya. Mau prosper enggak? Mau? Mau sehat? Mau diberkati? Mau dapat duit? Mau dapat lotre? Salah ngomong kecepetan. Kita semua mau diberkati. Kita semua pasti diberkati dan saya mau katakan itu. Supaya apa? Supaya kita menjadi berkat buat banyak orang. Saudara tahu, saya dengar ya beritanya ada seorang ibu diganti kasur sama anaknya. Kasurnya isi $1 million. Siapa mau ikut saya cari kasur? $1 million dalam kasur dibuang. Dan akhirnya anaknya pergi kan cari kasur itu. Wah, kita nggak usah seperti itu saudara. Karena Tuhan memberkati saudara luar biasa. Hari demi hari dia pelihara untuk apa? Untuk menjadi blessing. Bayangkan saudara, kalau dalam dunia ini kita mendapatkan sesuatu. The fruit of the kingdom. Menghasilkan
Wah, lagi. Wah, nggak kelihatan. Di dalam dunia ini saudara, kalau kita menghasilkan sesuatu, the fruit of kingdom, community harus bisa apa? Feel it. Harus bisa see it. Harus bisa experience it. Jadi istilahnya begini, dengan belak-belakannya, dengan kata belak-belakan mungkin nggak cuma omdo, omong doang. Talk only, no action, NATO. Not action, talk only. Terbalik, kalau talk only, no action, not tona. NATO, ngomong doang. Saya mengasihi dia lebih dari segalanya. Di mana? Nanti saatnya akan datang, waktuku belum tiba. Saudara yang kekasih, kalau kita mau jadi berkat buat komunitas, they have to feel it, they have to see it, they have to experience it. Amen. Saya ingin saudara katakan ini sama-sama. They have to feel it, they have to see it, they have to experience it. They have to see your love. They have to feel your love and they have to experience your love. Bagaimana saudara mereka mau lihat, mau rasakan dan mau menikmati kalau kita cuma taunya in the asas, in the foundational teaching, kita nggak pernah do practical thing. Nah sekarang saya ingin ajak saudara sekali lagi untuk maju one step more. Do practical thing. Ada satu sekarang yang di TV lagi gencar-gencarnya. Saudara tahu hate group? Sekarang lagi ditangkap orangnya kan, gara-gara shoot di mana tuh? Di museum apa di mana? Ketuanya. Hate group, saya sampai bingung nonton TV. Ada yang disebut hate group. Dia benci sama orang. Dia sampai tembak orangnya. Saya mikir, wow, that's something. Hate group. Kalau orang-orang ada seperti itu saudara, ke dalam komunitas dia bawa hate. Apakah kita nggak bisa dalam komunitas kita bawa love? Dalam komunitas kita bawa mercy. Dalam komunitas kita bawa justice. Dalam komunitas kita bawa kindness. Do something in your community. Do something. Di RCC kita ada beberapa program untuk bisa lakukan dalam komunitas. Yang baru aja kita lakukan itu mengirim pakaian bekas ke Filipina. Jadi kita udah kumpulkan kemarin. Sudah ada berapa orang sudah ngasih dan sudah dikirim kloter pertama ke Filipina. Dan mereka terus mengumpulkan baju-baju ke Filipina. Sampai Agustus itu kloter kedua. Dan nanti bulan November kita adakan blood donor. Kita mau ngadakan blood donor. Semua orang punya darah, amin. Dan darahnya kan betul-betul darah kan? Bukan cuma diwarnain kan? Darah, kita mau ada blood donor. Kita udah hubungi Canadian Blood Service. Mereka siap untuk membantu kita. Kita mau kasih darahnya buat komunitas. Mereka senang. Waktu saya telepon mereka bilang begini. Dia bilang terima kasih. Karena untuk cari kita apa sih? Southeast Asian blood is difficult katanya. Saya bilang, wah darahku berharga ini rumahnya ya. Bisa jual mahal sedikit. Dia bilang susah. Jadi kalau ada yang kecelakaan saudara, dari Southeast Asian, wah mereka udah takut katanya. Karena cari di mana-mana susah. Kalau di Indonesia enak, di gereja saya dulu di Indonesia, Assemblies of God, itu waktu kita donor. Waktu kita donor, itu sambil diambil, sambil ada orang masakin super mie sama telur rebus. Jadi nggak kerasa ngambilnya, ingatnya telur rebus. Habis diambil makan telur rebus sama super mie. Saya nggak tahu di sini saya mau kasih apa ya. Mungkin Tim Horton kali. Semua ngacung saya mau. Ada blood donor. Nanti bulan September, kemungkinan besar kita akan pilih satu negara, kita akan bangun pompa di situ. Saya udah hubungi beberapa orang dari missionaries dan mereka sudah kasihkan beberapa hal yang diperlukan untuk bangun pompa. Satu pompa di India itu akan memakan ongkos $960 only. Satu pompa di India.
Itu komunitas saudara. Di Kanada kita sumbang darah. Di Kanada kan nggak pernah bikin pompa kan, siapa yang mau pompa? Di Kanada nggak ada yang begini lagi kan semua kan. Tapi di India sana perlu pompa. Kita bantu mereka pompa. Yang mau sampaikan di sini saudara, you can do a lot of things for community. So they can see it, they can feel it, they can experience it. Your love. Not talking about Jesus. Not talking about Christianity. We are talking about love. We are talking about kindness, about justice, about mercy. Do something. Dalam komunitas gereja, do something. Jangan ada kebohongan dalam gereja, saling encourage satu dengan yang lain, kita support satu dengan yang lain, ada compassion satu dengan lain, ada banyak hal yang kita bisa lakukan. Coba next slide-nya mungkin bisa dikasih. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah kita bukan lagi zaman ini untuk melakukan sesuatu yang spiritual tapi kosong. Kita harus membawa kingdom culture into community. Kita harus membawa satu lagi kingdom value kepada community. Kita harus bawa satu lagi, oh telat saya belum gini, tunggu. Kingdom attitude, sikap hidup kerajaan Allah dalam komunitas. Sekali lagi, kalau kita bawa culture kerajaan Allah, kalau kita bawa value kerajaan Allah, kalau kita bawa attitude kerajaan Allah, they can feel it, they can see it, they can experience it. Haleluya. Saudara, kalau ngelihat orang dibantu, saya betul-betul nggak bisa lupakan ibu-ibu gelandangan. Saudara tahu mereka untuk bikin susu untuk anaknya. Kalau kita kan bandingannya mungkin ya 3 sendok susu 500 cc kali ya, nggak tahu saya lupa. Dia udah nggak nyusu soalnya. Berapa cc, berapa sendok kan? Mereka cuma pakai 1 sendok, tapi airnya banyak banget. Jadi kalau mereka kasih susu tuh encer sekali, hanya untuk mencukupi anak mereka untuk hidup. Dan beberapa enak kalau dibawa ke lapangan, mereka nggak pakai baju. Mohon maaf, cuma pakai celana pendek aja. Lalu seluruh badannya penuh bisul. Bisul apa bahasa Inggrisnya? Bisul. Bisul. Penuh bisul. Dan mohon maaf ya sedikit ya, hidung mereka keluar ingus. Apa bahasa Inggris ingus? Ingus. Kok ingus? Bisul ingus. Saya ingat satu kali kalau saya datang karena mereka orang kebanyakan orang saudara sebelah kita. Kalau datang mereka ambil tangan, kemudian cium tangan saya. Dia panggil saya Kak John ya. Kak John. Bayangkan yang datang tuh 60 anak, semuanya begini. Kak John. Jadi danau sini. Mereka nggak bersalah kalau itu biasa. Ada yang sakit paru-paru. Wah, saudara kalau kita ingat itu saudara. Tapi saya melihat wajah mereka waktu dikasih hadiah. Waktu kita peluk, waktu kita gendong. Saudara lihat wajahnya itu saya nggak bisa lupa. Because they feel it, they see it, and they experience it. The love of God. Not me, bukan Herni, bukan pengerja. But they see Christ dalam pelayanan saudara. Be blessed and be a blessing to others. Dalam komunitas kita juga be blessed and be a blessing. Jadi saudara, godly community itu bukan cuma komunitas yang cuma tahu dan mengalami kasih Allah for yourself. Tapi mereka mengerti godly community artinya mereka mengerti saya diselamatkan untuk mencapai tujuan Kristus dalam dunia ini. Saya diselamatkan untuk menjadi something bersama dengan Kristus. Bring your kingdom culture to your neighborhood. Bawa saudara kebudayaan saudara dalam tetangga-tangga saudara. Bawa attitude saudara dalam komunitas. Attitude the kingdom dalam komunitas. Terakhir yang saya ingin sampaikan begini. The penetration of the message of the kingdom will eliminate all darkness influences in our community. Because God will be our king and we are his people.
Saya bisa mengerti maksud saya bahwa ada the kingdom of God. Saudara ada di dalamnya. Saudara bawa the kingdom of God itu into community. Sehingga mereka bisa merasakan, mereka bisa melihat, mereka bisa mengalami the kingdom dalam kehidupan mereka. Sehingga they gonna be his people. And God gonna be the king. Haleluya. Godly community itu merupakan manifestation of the kingdom. It's not for ourselves. You have to manifest that in your life. Manifestkan itu. Nyatakan itu. Sehingga mereka bisa apa? They can see it. They can feel it. They can experience it. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Mari pemain musik saya minta untuk maju ke depan. Dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus juga. Kita mau siapkan hati saudara. Kita nyanyikan suatu pujian Spirit Touch the Church.